Ya, Dek, bosan. Iya ya, kenapa kita bosan ya? Kenapa ya? Kita nggak indah. Oke, karena kita bosen, jadi kita menetapkan untuk keluar cari kegiatan. Apa ya? Apa kita ngelukis ya, Dek? Di sini sih ada tempat kayak jual supply art gitu ya. Ya udah, kita ke sana aja ya. Dek, Dek tahu nggak sih kalau painting itu ternyata memang bisa reduce stress and boredom? Kalau misalkan stres, Ade pernah dengar. Kalau misalkan reduce boredom, Ade pernah ngalamin sendiri. Jadi kalau misalkan Ade lagi bosan nih, kadang Ade suka kayak tiba-tiba ngelukis sendiri aja. Apalagi kalau misalkan lagi ada canvas yang lagi available kan di rumah. Jadi coba gambar-gambar, dan gitu ya udah dicampur-campur aja warnanya. Gak perlu ada patokan juga sih mau kayak gimana. Ya, soalnya yang saya pernah baca, kan di bagian otak kita itu ada namanya limbic. Iya, jadi dari yang saya baca, di otak kita itu ada bagian yang namanya disebut dengan limbic system. Apa tuh? Limbic system itu gunanya untuk mengontrol emosi. Jadi waktu kita misalnya melakukan hal-hal yang berbau kreativitas seperti painting, coloring, atau even main music, nah itu involve ke sistem itu sendiri. Dan waktu involve si sistem itu, otak kita tuh kayak ter-encourage, sehingga ujung-ujungnya kita tuh lebih tenang, lebih kalem gitu waktu melakukan kreativitas tersebut, seperti yang kita melakukan sekarang. Gitu. Oke, hari ini kita akan melukis. Ini kita makanya mau ngelukis. Jadi kita udah sampai di toko art supply-nya, dan kita mau lihat-lihat apa yang pengen kita beliin. Dan sus lagi nyari karet kuncirnya di depan sana, nggak tahu kemana. Tapi kita lihat aja deh apa yang mau kita belanjain hari ini. Tapi kenapa kita bosan ya? Ada tofuchi tuh, ada tawachi. Kenapa kita bosan ya? Kalau itu sih karena nggak ada something yang excite me ya. Ada something yang interesting. Tapi tadi juga ada kan pengen nonton video YouTube kan. Terus scrolling, ngelihat previewnya, cuman nggak ada yang interesting buat tadi juga sih. Jadi sama ya kita ya. Bukannya kita nggak punya hal yang dikerjain, cuman lebih ke nggak ada passion aja gitu buat ngelakuin halnya. Iya, apa jangan-jangan karena level dopamin kita lagi rendah ya? Bisa jadi. Tapi guys, ada hal yang lucu juga nih tentang boring.
entah ini coincidence atau enggak, tapi kamu tahu kan ngebor, kayak ngebor something itu kan waktu kita ngebolongin sesuatu, waktu kita ngebor sesuatu itu kan dilakukan secara repetitif repetitif itu ngebosenin, sama kayak halnya kalau kita lagi bored gitu, karena repetitif jadi sehingga kita jadi bosan ya, dibuat apa ya, kebetulan entah apa gitu kan. Tapi ya sus, kalau misalnya kita lagi bosen nih, yang ngerjain apa-apa gitu, Ya, kita kan biasanya jadinya malah seek instant dopamine kan. Kayak misalkan main Instagram, atau Ya. kayak scrolling, kayak tadi ada scrolling YouTube doang. Ya, buka sosial media lah basically, supaya dapet instant dopamine itu. Tapi on the other hand, kalau misalkan keseringan ngelakuin hal itu malah ada nggak merasa ada dapat dopamin lagi. Mungkin kan yang tadi Sis bilang ya, itu terlalu repetitif gitu. iya. Dan katanya sih ya, yang ada pelajarin, otak kita tuh punya kemampuan untuk beradaptasi. Sehingga kalau misalnya kita ngelakuin hal yang sama terus-menerus, walaupun itu awalnya ngasih dopamin, otak kita tuh adjusted untuk sama rancangan itu gitu. Tapi yang ada suka waktu Ade baca hal itu adalah namanya kan. Itu udah dinamain sebagai neural adaptation. Iya, mengenai neural adaptation. Tapi deh, ada juga loh Apa tuh? orang yang ngerasa hidupnya itu kurang berarti. Dia ngerasa hidupnya kok gini-gini aja, kayak nggak ada purpose gitu. Itu karena tidak adanya rangsangan kepada si prefrontal cortex. Jadi kayak understimulated lah ya. Understimulated. Tapi aku pengen ngejelasin sedikit apa itu prefrontal cortex. Itu adalah bagian otak yang bagian depan. Kita sebutnya itu sebagai CEO-nya lah ya. Karena dia yang melakukan decision making, dia juga yang melakukan planning, seperti itu. Jadi waktu hidup kita tuh merasa kurang berarti, dia juga berpengaruh dengan kebosanan karena nggak ada yang mensimulasi yang seperti Dede tadi bilang. Ada pernah sih kayaknya, bukannya ada merasa hidup ada nggak berarti ya, cuman menurut Ade salah satunya kalau misalkan ada ngelakuin suatu kegiatan gitu Ya. yang nggak challenging buat Ade. Jadi Ade merasa Ade understimulated. Buat Ade itu lebih monoton, cenderung monoton. Dibandingin Ade ngelakuin kegiatan yang bikin Ade kayak terpacu gitu adrenalinnya. Jadi kalau misalnya ada ngelakuin kegiatan yang entah itu secara mental challenging atau secara physical challenging, itu Ade merasa lebih gak bosan dan lebih semangat ngelakuin hal itu. Ya. Bosan adalah keadaan di mana diri kita nggak merasa passionate untuk melakukan suatu hal, karena kita gagal menemukan arti dalam melakukan hal itu. Sehingga ketika kita bosan, sebenarnya bukannya kita nggak punya kegiatan, tapi kita nggak ada motivasi untuk ngelakuin hal tersebut. Hai guys, kita baru sampai rumah. Belanjaan yang mundur. Dan untuk mengurangi kebodohan kita udah belanja. Kita cek. Ada bantu-bantunya ya. Oke, jadi tadi kita udah belanja. Ini adalah set brushes yang kita beli untuk melukis hari ini. Ketiga ini. Kita juga ada beli primary colors for the painting. Terus kita ada beli protective film untuk lantainya supaya nggak kotor. Ada tambahan acrylic cat buat detailing dan lain-lain, ya kan? Oke.
masukin semua ya. Ah, iya. Mama Mimi. Gila banget lu. Ini kayaknya kita semajuan ke sana. Adau. Oke, kan sembari ini udah direkam. Dah? Oke, guys. Sekarang kita udah bersama dengan kanvas ini. Aku beli yang 1x1 dan kita akan coba untuk ambil background warna kuning. Kebetulan aku masih ada bekas yang lama akriliknya. Tapi sebagian aku beli lagi tadi just in case, aku takut kurang gitu loh. Oke, aku punya ternyata masih ada akrilik kuning. Sini aku coba ya. Jadi aku akan bikin background colornya dulu. Si kuning ini. Dan si kuning ini aku habisin. Oke. Nah, habis ya. Aku akan campur dengan warna putih. Ternyata cat itu emang cukup lama, ini padahal udah bertahun-tahun loh, gengs. Dan di sini ada air. Aku campur dulu di sini. Ini sebagai background color. Cuma di otak aku hari ini adalah aku pengen bikin yang something textured. Hai guys, habis makan soto mie Bogor. Ini nggak sponsor juga. Oke, aku mulai untuk warnai. Ajak dong. Kan ini kita painting bersama. Iya benar. Buat sampai semuanya. Iya, sampai kuning. Hai guys, kita lagi bikin basicnya sekarang. Ini ada bulu-bulu bekas brushnya, tadi ada yang copot. Tapi don't worry, kita akan copot-copotin nanti bulu-bulunya. Dan nextnya kita akan bikin texture di atasnya kayak model bunga-bunga gitu deh. Dan sembari kita ngelukis, kita juga mau lanjutin perbincangan kita yang sebelumnya mengenai boredom. Karena kita bosan, kita jadi create something yang positif loh, yang something creative like this. Justru karena kita bosan hari ini ya, makanya kita jadi bisa ngelukis. Kalau menurut tadi sih ada bagus ya tau kalau misalkan kita bosan, jadinya kita jadi kayak breakout dari rutinitas yang itu aja. Kita jadi coba hal yang biasanya kita lakuin. Ini kan melukis bukan kegiatan sehari-hari adek sih ya, bukan kegiatan sehari-hari adek ya biasanya ya. Nah tapi tadi adek dan Ses merasa bosan ya, jadinya kita bisa ya ngelakuin ini. Iya, di otak kita ada yang disebut dengan ventral striatum. Jadi ventral striatum itu disebut juga dengan seeking system. Jadi sistem di otak inilah yang men-encourage kita untuk keluar dari boundary, yang membuat kita jadi mengeksplor sesuatu yang dari batasannya. Contohnya aku kasih contoh aja, karena seeking system ini nih memang ada di otak kita. Bahkan dari semenjak kecil memang sudah ada. Contohnya gini, anak kecil deh, anak batita yang baru main kunci-kuncian gitu, kunci mobil misalnya, dia mainin terus karena dia ada hal di diri dia yang curious, dia mainin terus kuncinya untuk sekian lama, mungkin kira-kira sekitar 3 jam, 4 jam, tiba-tiba mamahnya pulang-pulang bawa gantungan kunci yang lain, bukan kunci lagi gitu, tapi gantungannya gitu. Dan si anak ini jadi curious lagi, wah mama aku bawa apa ya? Dan dia akan grab si gantungan itu, dan dia akan tinggalin si kuncinya ini dan bermain dengan gantungan kunci ini. Tapi enaknya ngegojek gak kalau dia nge-grab?
Kita nggak main iklan ya guys. Nah, jadi deh memang kalau kita bosen kadang lead to creativity gitu. Nah, sebenarnya waktu kita bosen kita nggak benar-benar otaknya itu shutdown loh. Jadi ada bagian di otak kita yang memang responsible terhadap Terus nggak mau ngomong sama adik. ngomong sama teman-teman Saya juga. di angker ini kayaknya di samping. Jadi emang ada di bagian otak kita. Masih Tadi jauh. sampai mana tuh? Teman-teman kayaknya lebih cocok jadi companionnya Susya daripada adik sendiri ya. Ya, jadi memang di bagian otak kita itu juga. Guys, jadi tadi sampai mana tuh kan? Jadi memang ada di bagian otak kita. Jadi memang di bagian otak itu kita ada action. Jadi di bagian otak kita itu ada yang action. Cut. Jadi gini guys, walaupun kita bosen, itu otak kita nggak benar-benar shutdown. Jadi ada bagian otak yang memang sebenarnya itu lagi aktif. Dan bagian ini bertanggung jawab untuk memori atau visualize something. Makanya orang waktu lagi bosen, beberapa orang ada yang tendensinya itu wandering gitu, mind wandering, terus fantasizing, nah, seperti itu. Jadi ada gambaran-gambaran di otaknya dia, itu. Jadi bagian itu juga nggak sih yang bikin kita kalau misalkan lagi bengong ya? Karena kan cenderungnya kalau misalkan kalau ada sih misalkan dia lagi bosan gitu. Jadi ada kayak kalau misalkan tidur-tiduran, ngeliat Instagram juga males, terus nonton YouTube juga nggak mood. Ada jadi kayak ya udahlah bengong aja ngeliat mikirin gitu tentang kehidupan ada sendiri. Nah, bagian otak itu juga nggak sih yang bertanggung jawab untuk ngebantu kita ngerefleksiin kehidupan atau wondering tentang what's out there related to the universe, related to our lives. Itu nggak sih? Ya, jadi waktu kita lagi bored, beberapa hal juga yang encourage boredom itu adalah stres. Stres ada hormon kortisol. Sebenarnya kalau ditanya apakah bosan itu salah atau enggak, sebenarnya aku nggak bilang itu salah atau enggak ya. Bored itu merupakan state of mind, mood, gitu. Tapi menurut tadi emang bukan masalah benar atau salah. Ya buktinya create creativity saat ini. Ya, bukan boredomnya yang masalah benar atau salah gitu menurut Ade ya, tapi lebih ke apa sih yang kita lakuin untuk avoid boredom itu? Apa sih yang kita lakuin ketika kita lagi bosen? Itu yang lebih punya tendensi negatif atau positif. Karena ada orang yang karena dia bosen, dia malah ngelakuin hal-hal yang gak baik ya kan. Namanya juga manusia punya curiosity. Some people has the curiosity kayak untuk ngelakuin hal-hal yang bagus atau hal yang positif. Ada orang juga yang punya curiosity malah ngelakuin hal-hal yang sebenarnya ya di luar konotasi yang bagus lah atau positif ya kan. Iya. Ya ada juga orang yang gini, kalau dia lagi merasa bosen, dia malah binge watching gitu. Terus-terusan, jadi tidak melakukan hal yang produktif. Atau yang tadi sempat kita mention sebelumnya, dia akan scrolling sosial media terus-terusan. Tanpa sosial media tersebut digunakan untuk something yang produktif gitu. Ada juga yang sampai nonton porn. Karena dia tahu waktu dia melakukan sesuatu hal yang udah dia biasa lakukan yang memboosting dopamin dia akan kembali lagi saat dia bored. Ya udah, akhirnya gitu-gitu aja. Jadi nggak ada yang long lasting gitu loh untuk jawabannya. Jadi yang long lasting ya something yang produktif sih kalau menurut saya. Kalau menurut saya memang tergantung orangnya masing-masing. Guys, sembari kita lanjut ngelukis, I think waktunya kita untuk sign out. Dan bahas tentang boredom ini ada yang mau ditambahin? Guys, jadi kita dari tadi udah ngomongin tentang bosan, terus kita juga udah ngomongin tentang kenapa sih kita bisa bosan ya, terus kenapa sih kita juga ada waktu-waktu dimana kita jangan avoid untuk gak merasa bosan gitu. Karena tadi kayak saya bilang, ada
hal-hal yang bisa jadi positif ketika kita didatengin rasa bosan. Kayak misalkan refleksiin diri, mikirin ke depannya kita mau ngerjain apa ya. Karena ada sendiri juga kalau misalkan lagi bosan, terus ada yang nggak mau main handphone atau ada yang nggak mau keluar, ada ya udah tiduran aja sambil ngebayangin masa depan adek apa yang pengen ade lakuin gitu. Udah gitu atau enggak ade kayak ngebayangin selama ini tahun ini ade udah achieve apa aja dan apa hal-hal yang awalnya ade pengen achieve tapi belum kesampaian atau kayak kesalahan apa yang udah ade perbuat minggu ini, mungkin perkataan ade atau tingkah laku ade dan ade merasa kayak ade pengen improve diri ade gitu di bagian itu. Itu adalah waktu yang itu adalah kesempatan yang ade dapetin ketika ade merasa bosen. Dan sayangnya yang ade lihat dari kayak lingkungan sekitar atau orang-orang yang ade interacted with, kebanyakan kayak kalau misalkan mereka ada waktu untuk kayak ngebayangin hal itu atau punya waktu untuk be alone with their thought, instead of being alone with their thought, they just like play with their phone gitu. Terus selanjutnya kita akan lanjutin, we're gonna finish up this painting. Ya, And we're gonna show you guys how it's gonna be and what we're gonna make. And I think I haven't been doing so well, but the most important thing is we're having fun. we're having fun. Yes, we did something. We went outside and now we are doing painting. Nanti kita balik lagi di channel kita dan kita akan ngebahas hal yang lainnya. Kegiatannya apa? Kita juga masih belum tahu. Kayak kita juga ini nggak ada rencana buat painting, but we just thought that maybe it's gonna be fun to do a little bit of painting here and there. Ya, mungkin next time kita mau coba hal yang belum pernah kita cobain. Iya, dan teman-teman coba deh, kamu bisa share di kolom komentar kenapa kamu bosen atau mungkin ada tambahan-tambahan lainnya lah. Kita mungkin ada hal yang kita perlu tahu juga dari perspektif kamu atau dari pengetahuan kamu. So guys, thank you very much udah stay tune di channel kita. Dan nanti kita akan balik lagi. Jangan lupa subscribe dan like. Bye!